Baru dipakai maksudnya. Mau lebaran. Aduh Tuhan. 2 menit ya. 2 menit ya, Vin. 2 menit lagi ya, tuh kanan aja, kanan. Mengucap syukur Tuhan, pagi ini kami ada dalam hadirat Tuhan, mempersiapkan diri kami mohon urapan Tuhan, layaklah kami melayani Tuhan, membuat setiap jemaat masuk dalam hadirat Tuhan. Setiap jemaat yang akan datang juga Tuhan diberkati, mengalami berjumpa dengan Tuhan melalui pujian dan penyembahan, bahkan firman Tuhan yang akan disampaikan. Rangkaian ibadah kami menjadi berkat, menyenangkan hati Tuhan. Setiap kami para pelayan altar melayani dengan penuh urapan dan penuh kuasa dari tempat maha tinggi. Mengucap syukur pagi ini, pagi yang diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Cek. Selamat pagi jemaat Tuhan GPDI Maranatha Jelambar dan Kemayoran. Wah, luar biasa sekali hari ini kita dapat berkumpul, baik yang onsite maupun online. Yuk kita siapkan hati kita untuk menghampiri tatanya. Oleh sebab itu cari posisi terbaik jemaat Tuhan yang ada di rumah, begitupun yang ada di onsite. Karena kita mau menghampiri tahtanya, jadi kita lepaskan segala beban, karena kita tahu kita memiliki beban yang banyak, tapi saat kita menghampiri Tuhan, marilah kita berikan yang terbaik. Haleluya Tuhan, kami datang kepadamu. Haleluya, 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 haleluya. Yes. Yuk kita buka dulu di Mazmur 100 ayat 2. Aku baca ya Pak. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Amin. Yes. Amin. Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Dilarang cemberut ya. Berikan senyuman yang terbaik. Bersukacitalah di dalam Tuhan, amin. Amin. Di sini kita tidak berkumpul untuk penguburan, tetapi kita rayakan kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Yes. Puji Tuhan. Itu sebabnya bersukacitalah di dalam Tuhan dan jangan susah dan sedih. Walaupun banyak masalah, ekonomi susah, tetapi bersukacitalah karena Tuhan. Bukan karena uang, bukan karena materi. Bersukacita karena Tuhan. Kita tunduk kepala. Kami datang kepadamu ya Tuhan dengan sukacita dan Amin.
Amin. Haleluya, 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 haleluya. Kami mau sanjung Kau Tuhan di tempat tinggi dengan senap hati kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami mau datang ke hadirat-Mu Bapa. Kami mau sanjung Kau sebab Engkau layak disanjung. Glory bagi nama-Mu ya Bapa. Sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau Imam besar Agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Kau melebihi yang lain Tuhan. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau datang dengan senap hati kami. Kami mau sanjung Kau Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama katakan. Ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau amin, Imam besar Agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Amin. Dan kami datang Tuhan, kami mau nyanyi dengan senap hati kami Tuhan. Kami datang kepadamu. Yes Tuhan. Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar Agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Haleluya. Dan ku datang dengan senap hati kita, kami mau katakan Tuhan, kami sanjung Kau. Ku sanjung
Bapa, kami mau datang, ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhan kami hilang, segala keangkuhanku hilang di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Kau selidiki hati kami Tuhan dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhan kami hilang Tuhan, keangkuhan ku sembah ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku. Kami mau sembah Engkau Yesus, ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku. Mari kita dengan senang hati kita, ku sembah ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan. Kami mau tinggikan Engkau, nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu ku sembahkan. Dengan senang hati kita katakan Ya Bapa, yes Tuhan, ku sembahkan. Bukan hanya kata-kata Tuhan, tapi kami memang mau menyembah-Mu ya di dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu ku sembah ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan sebab Kau layak ditinggikan. namamu Yes, Yesus Tuhan Yesus dalam hidupku selalu Yes Tuhan, Engkau manis, Engkau lembut, terima Engkau layak untuk kasih terima segala pujian kami. Haleluya, adanya ya Bapa. haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau mulia, Namamu ya Bapa. Engkau mulia Tuhan. Tiada Allah seperti Engkau Tuhan. Yesus. Hati kami Tuhan haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Kami memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Amin. Dengan senap hati kami. Terima Kami mau kasih. lepaskan segala sesuatunya Tuhan yang menghalangi kami. Kami mau memuji Tuhan dengan sorak-sorai. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami siap lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Yes. Wow. Kami mau masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Amin. Sebab
bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebabnya ku masuk di gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kau girangkan Tuhan. Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Haleluya. Kami bersuka Tuhan dan kami mau lebih lagi. Yes. Tuhan Allah kita bertahta. Setiap pujian kami Tuhan, biarlah Engkau yang bertahta. Haleluya. Engkau bertahta Tuhan. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan Tuhan. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya. Bila Allah dengan dahsyatnya, bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati. Kami mau berjanji Tuhan dengan segenap hati kami, Dalam pujian sebab ada kuasa. sanggup membungkam kekuasaan. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup Membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya, haleluya Tuhan. Yuk, haleluya. Wow. Sebab ada kuasa dalam pujian, amin. 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 Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Itulah hal yang paling terpenting. Oleh sebab itu kita siapkan yang terbaik. Sebab firman-Mu Tuhan berkata, Engkau beserta kami. Oleh sebab itu kami kuat Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu
jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kami percaya firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kami kuat. Maka kuat roh dan jiwa. Haleluya. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Kami nantikan dan kami butuhkan Tuhan. Di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Oleh sebab itu kami klaim Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku. Haleluya. Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Sebab Engkau kekuatan. Dan Kau melindungi kami Bapa. Perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesus, dengan sayap-Mu, dengan sayap, haleluya, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, dengan sayap kami akan terbang. Ku akan Terbang tinggi di tengah badai hidup. ku tak menyerah. Sebab Engkau kekuatan kami Tuhan, Kekuatan dan perlindungan dan berlindung bagi kami, pertolongan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Maha tinggi, kami mengangkat tangan tanda kami berserah Tuhan. berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesus, dengan sayap-Mu,
kami akan tetap kuat. Kami akan tetap menang Tuhan. Kami gak mau Tuhan kalah dengan situasi apapun. Kami mau Tuhan terbang bersamamu. Mustahil bagi dunia, tapi tidak ada yang mustahil bagimu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami, siapkan hamba-Mu Tuhan, pakai lidah bibirnya. Bila setiap firman-Mu boleh tertanam di hati kami, bertumbuh dan berbuah lebat. Dan buahnya dapat dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini. Hai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiga, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana menerima berkat, bagaimana mengalami mujizat dan menerima berkat daripada Tuhan. Pada Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 itu menceritakan, nanti jemaat yang dikasihi Tuhan bisa baca di rumah. Pada Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 itu perikopnya tentang perkawinan di Kana. Menceritakan bagaimana mujizat Tuhan Yesus pertama kali waktu dia ada di dunia adalah waktu perkawinan di Kana itu. Perkawinan di Kana itu. Yesus melakukan mujizat dengan melakukan merubah dari air menjadi anggur. Mujizat yang pertama kali Yesus lakukan adalah hal itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, akibat Alkitab mencatat pernikahan atau perkawinan di Kana itu merupakan suatu gambaran di mana Yesus memberi berkat, memberi mujizat dan kita mendapatkan berkat itu pada perjamuan pernikahan tersebut. Apa makna daripada cerita itu? Makna dari cerita itu adalah bahwa mujizat Tuhan itu dimulai dari sebuah keluarga. Mujizat Tuhan itu dimulai dari sebuah keluarga. Berkat yang kita dapat itu dimulai dari sebuah keluarga dan berkat turun atas sebuah pernikahan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebuah pernikahan yang kudus sesuai dengan kehendak Tuhan itu bukan dari kehendak manusia. Tuhan memberkati semua kehidupan manusia, Bapak Ibu Saudara. Dari perkawinan yang di Kana itu, apa sih langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya kita mengalami mujizat dan menerima berkat itu? Langkah pertama adalah kita harus mengundang dan melibatkan Yesus sendiri. Tadi seperti saya bilang di Yohanes 2 ayat 1. Dan Yohanes 2 ayat 2 saya akan baca. Yesus dan murid-muridnya diundang ke perkawinan itu. Seperti tadi saya bilang, langkah pertama adalah supaya kita menerima mujizat, supaya kita percaya mujizat itu, mengalami mujizat dan menerima berkat itu adalah langkah pertama adalah kita mengundang Yesus dalam kehidupan kita. Kita mengundang Yesus dalam setiap aspek kehidupan kita. Di Yohanes 2 ayat 2, Yesus dan murid-muridnya diundang ke perkawinan itu. Sebagaimana keluarga mempelai pada perkawinan di Kana itu, mereka mengundang Yesus. Seperti itu jugalah kita sebagai anak Tuhan, jemaat yang dikasihi. Kita melibatkan Yesus, kita mengundang Yesus di dalam setiap aspek kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan jadikan Tuhan ini hanya sekedar pelengkap kita. Tuhan mau kita mengundang Dia
libatkan dia dalam setiap aspek kehidupan kita sendiri. Sebagai pelengkap itu seperti apa sih? Pelengkap itu seperti kayak gini, kalau misalkan kita keluar terus, oh ya saya pakai tas. Nah sekarang kan itu kan kita kan COVID ya Bapak Ibu Saudara ya, jadi tas itu kadang-kadang kalau untuk ibu-ibu ya khususnya ya, ada gantungannya hand sanitizer. Nah itu pelengkap. Kita tidak mau jadikan Tuhan untuk pelengkap aja. Kita mau Tuhan kita jadikan yang utama dalam kehidupan kita. Yang utama kayak apa? Seperti contohnya begini, kalau kita keluar, saya nggak percaya diri nih, saya merasa saya nggak bisa. Saya andalkan Tuhan, saya ajak Tuhan, ayo. Beda pelengkap dengan hal yang utama. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan jadikan Tuhan hanya sebagai pelengkap. Jadikan Tuhan adalah yang utama di dalam setiap aspek kehidupan kita. Amin. Jangan kita mengandalkan diri kita sendiri. Jangan kita mengandalkan, pikiran kita, kepintaran kita. Jangan juga kita mengandalkan, saya mempunyai harta yang banyak, 7 turunan gak bakalan selesai. Pasti hidup saya akan baik-baik saja, anak cucu saya bakalan baik-baik saja. Jangan juga mengandalkan orang lain, orang tua saya bisa kok nge-handle saya, bisa semuanya. Ketika kita mengandalkan diri kita sendiri, ketika kita mengandalkan kepintaran kita, kekuasaan kita, mengandalkan keluarga atau saudara kita, di situ kekecewaan terjadi. Di situ awal dari segala masalah yang kita hadapin. Karena kita tidak pernah mengandalkan Tuhan. Kita tidak pernah mau melibatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Terkadang kita sebagai anak Tuhan, tapi bukan anak Tuhan yang di sini Bapak Ibu Saudara yang di luar sana ya. Kalau setiap ada masalah, aduh Tuhan ini kemana? Aduh Tuhan ini kok gak nolong saya? Tuhan budek. Tuhan lagi hukum saya. Begitu. Padahal kita sendiri yang tidak melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Kalau udah mentok baru salahkan Tuhan. Kalau udah gak bisa apa-apa baru Tuhan disalahkan. Bagaimana kalau kita introspeksi diri kita sendiri? Kita sudah melibatkan Tuhan tidak dalam setiap keputusan kita? Kita sudah melibatkan Tuhan tidak dalam semua aspek kehidupan kita? Jangan andalkan diri sendiri, jangan andalkan kepintaran, kekayaan ataupun kekuasaan kita ataupun orang lain. Seperti yang Tuhan mau, andalkan Dia. Undang Dia masuk dalam kehidupan kita. Jangan batasin kekuasaan Tuhan dengan pola pikir kita. Jangan batasin kekuasaan Tuhan dengan kemauan kita yang keterbatasan kita. Yang sebagai manusia kita pun sendiri tahu keterbatasan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Langkah kedua adalah lakukan firman Tuhan itu. Kita buka di Yohanes 2 ayat 7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka mengisinya sampai penuh. Kuasa Tuhan menjadi nyata dalam hidup kita jika kita melakukan firman Tuhan itu sendiri. Tadi seperti Bapak Gembala bilang adalah kita berpegang pada firman dan firman itu adalah Allah dan Allah pun akan membela firman itu. Amin. Kita harus melekat dengan firman itu Bapak Ibu Saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita hanya menganggap angin lalu. Keluar dari sini, saya yakin dan percaya apa yang firman kita dengar hari ini itu menjadi rema dalam kehidupan sehari-hari kita. Di Mazmur 1 ayat 2, di Mazmur 1 ayat 2, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak akan layu daunnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Pada kedua ayat ini menggambarkan bagaimana dijelaskan ketika kita menghidupkan firman Tuhan itu sendiri, kita akan
mendapat berkat yang tidak berhenti dari Tuhan. Ibaratnya kita ini seperti pohonnya, dan kita hidup tumbuh di tepi aliran air, dan air itu sendiri adalah Tuhan. Bagaimana keadaan pohon yang tumbuh dekat aliran dengan sungai itu? Dia akan subur, Bapak Ibu Saudara, akan tertanam dan berakar, dan dia sendiri pun akan berbuah lebat. Begitu juga dengan kita, ketika kita dekat dengan sumbernya, ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan berbuah lebat. Firman yang masuk dalam kehidupan kita, firman yang kita dengar tidak akan keluar dengan sia-sia. Amin. Kita diberkati karena kita melekat dengan firman Tuhan itu sendiri. Dan kita menghidupkan firman itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan puas dengan menjadi pendengar saja. Tetapi mari sama-sama kita belajar untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan itu sendiri. Ya, tadi kan saya bilang firman itu berkata kita harus mengundang Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Yang kedua adalah kita merenungkan, kita belajar dan kita melakukan firman Tuhan itu. Dan hasilnya seperti apa? Jemaat Tuhan yang dikasihi, kita buka lagi di Yohanes 2 ayat 10. Dan berkata kepada setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah puas minum barulah kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang sangat baik sekarang. Kita tahu pada cerita perkawinan di Kana ini adalah bagaimana Yesus memberi mujizat dengan merubah air menjadi anggur pada pada perkawinan itu. Ketika di tengah-tengah perkawinan itu air anggurnya habis, maka tuan rumah yang mengadakan pesta itu kan jadi kacau, jadi bingung bagaimana ini. Dan Maria memanggil Yesus untuk melakukan sesuatu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu, pada perkawinan-perkawinan di Israel pada saat itu, setiap perkawinan itu kalau misalkan mereka mengeluarkan minuman anggur, sudah menjadi tradisi di sana. Kalau anggur yang awal-awal kalau pernikahan itu anggurnya yang enak, yang manis pertama kali dihidangkan. Tapi kalau sudah tengah-tengah acara udah mulai anggurnya yang biasa, yang bukan super lagi kan. Nah seperti juga yang di pernikahan Kana ini, orang-orang semua yang diundang tuh heran. Dari awal acara pernikahan ini sampai akhir, anggurnya itu sangat manis, sangat enak mereka minum. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di sini saya akan mengatakan, firman mengatakan adalah ketika kita mengundang dan melibatkan Yesus di dalam setiap aspek kehidupan kita, ketika kita melakukan firman itu, seperti pernikahan di Kana itu, dari awal sampai akhir, Tuhan selalu beserta dengan kita di setiap kehidupan kita. Amin. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Seperti janji Tuhan, di setiap musim Dia akan selalu ada untuk kita. Pernikahan di Kana ini sudah memberi ilustrasi, firman Tuhan ini memberikan ilustrasi kepada kita. Undang Tuhan, libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang kita dengar kita hidupkan. Dan yang ketiga adalah dari awal sampai akhir ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita mengundang Tuhan, ketika kita mau dibentuk oleh Tuhan, Tuhan akan hadir di setiap kehidupan kita, di setiap musim selalu akan ada Tuhan. Amin. Kesimpulan pada firman Tuhan pada pagi hari ini, kita buka di Ulangan 28
di Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Saya akan baca. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan segala setiap perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Amin. Pagi hari ini jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita harus mengalami mujizat dan menerima berkat Tuhan. Yang pertama adalah kita undang dan kita libatkan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Lakukan, yang kedua adalah kita lakukan firman Tuhan itu. Biar kita menjadi berkat di mana saja dan berbuah banyak. Dan Tuhan berjanji ketika kita mengundang Tuhan dan ketika kita melakukan firman Tuhan, Tuhan akan setia mendampingi kita dalam setiap musim kehidupan kita. Amin. Saya serahkan kembali kepada Ibu Gembala. Engkau ada bersamaku. Setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah
ya Tuhan orang-orang yang mau hidup sesuai dengan firman Allah. Jemaat Maranatha Sunter dan Jelambar, jemaat semua yang ada di sini Tuhan maupun yang ada di rumah, semua kami dikuatkan, diberkati. Kami sudah terima anugerah-Mu, kasih sayang-Mu, dan Tuhan memampukan kami untuk berjalan selalu setiap hari bersama dengan Tuhan dalam keadaan suka dan duka. Dan kami Tuhan boleh melewati setiap musim hidup kami. Dan kami tahu Tuhan tidak pernah melepaskan tangan kami. Tuhan selalu memegang kami. Tuhan selalu memberi kekuatan baru. Haleluya. Firman-Mu itulah menjadi suluh dan terang bagi jalan kami. Kami mau pegang dan praktekkan firman Allah setiap hari Tuhan. Hidup kami boleh berkenan dan menyenangkan hati. Firman-Mu stop di sini, tetapi Tuhan terus beracara, terus berbicara dalam tanah hati kami yang paling subur. Amin. Dan mengingatkan kami untuk kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Berkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita siapkan persembahan kita. Tuhan Allah kita bertahta. Duduk kembali. Wah, firman Tuhan yang begitu luar biasa yang menguatkan setiap kita. Jadikan Tuhan itu terutama dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Pengumuman ibadah Raya Minggu depan tanggal 25 April jam 9 pagi di gereja Sore. Oke, terima kasih. 2 Mei, ya itu yang benar ya. Ibadah raya pada tanggal hari Minggu tanggal 2 Mei disertakan juga perjamuan kudus secara onsite. Sudah ada juga kembali GPDI Maranatha Kemayoran sudah bisa onsite kembali. Wah, puji Tuhan sekali ya. Luar biasa itu semua karena anugerah daripada Tuhan. Tentunya ibadah Jelambar jadi jam 7 pagi. Dan ibadah di Kemayoran jam 10 pagi. Tetap ada online streaming ya.
Terus dilanjutkan hari Senin sampai Sabtu tentunya ada doa online bersama Ibu Gembala kita pada pukul 12 siang dan pukul 8 malam. Di hari Selasa juga ada online Komsel Pria pada pukul 7 malam dengan hostnya yaitu Bapak Yahya. Untuk Komsel Wanita di hari Selasa juga atau Pelwap senior itu di jam 7:30. Dilanjutkan hari Kamis ada doa pelayan dan seluruh jemaat via Zoom. Link nanti akan diberikan oleh Bapak Cokro pada jam 7:30 waktu atau 1 jam. Hari Jumat juga tentunya ada komit atau komsel inti. Gembala bersama pembela sidang dan diaken pada pukul 7:30 via online juga Zoom. Link akan diberikan juga. Next ada online komsel ibu muda atau Pelwap Junior pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Hostnya Ibu Viani Renkenda. Di hari Sabtu tentunya ada Youth MYC Maranatha Youth for Christ via online Zoom dan juga sudah dibuka onsite. Jadi bagi teman-teman youth yang mau bergabung untuk datang onsite pada hari Sabtu bisa banget jam 3:30 sore. Wow, tentunya kita juga mau mengucapkan selamat ulang tahun dalam minggu ini di hari Selasa, yaitu tanggal 27 April 2021 yang berulang tahun adalah Bapak Waluyo. Wow, hadir di sini ya. Wah, luar biasa. Dan di hari Kamis tanggal 29 April 2021 ada Ibu Ami Yuliawati ya. Kebetulan juga hadir. Wah, luar biasa. Selamat ulang tahun ya. Dan untuk lembar kerja bagi saudara-saudara jemaat Tuhan yang onsite bisa nanti dikumpulkan yang sudah mengerjakan bisa kumpulkan kepada saudari Cynthia dan untuk mendapatkan lembar kerja berikutnya yaitu yang kedua gitu ya. Jadi yang pertama yang sudah diisi dikumpulkan ke Cynthia dan Cynthia akan memberikan kepada Bapak Ibu Saudara lembar kerja berikutnya. Itu aja pengumuman dari saya, dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Kita undang Bapak Gembala untuk doa berkat. Karena ada pelajaran yang mesti dikerjakan, kira-kira saya mau nanya dulu, saudara pilih jam 7 pagi atau jam 4 sore? Sebenarnya ini beban buat kami, buat pelayan-pelayan, buat kami juga sebagai hamba Tuhan. Karena untuk mempersiapkan diri lagi jam 4 sore itu sudah lumayan capek. Jadi memang kalau ibadah pagi, tetapi waktunya nanti akan terburu-buru. Istri saya sudah didorong, biasa dia komentar. Jadi saya paling gak suka dikomentarin saudara-saudara. Mungkin karena faktor usia juga barangkali. Jadi saya gak suka kalau dikomentarin. Saya kalau lagi ngomong jangan jangan dipotong begitu. Kecuali kalau jemaat ambil dulu deh supaya diperiksa. Dulu, sudah itu saudara tunggu nanti sebentar baru dikerjakan. Kita berdiri lagi.
kami memuji kebesaran. Sungguh keajaiban-Mu kami masih rasakan sampai hari ini ya Tuhan. Karena Engkau hidup dan berkuasa, Engkau menopang setiap pria dan wanita, Engkau memberikan pencerahan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah memberikan kesegaran dan kekuatan bagi kami sekalian. Diberkatilah Tuhan, hamba-Mu yang sudah melayani dengan firman-Mu. Juga Tuhan seluruh jemaat baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, diberkatilah mereka semua yang mendengar, dan Tuhan tolong supaya dalam segala sesuatu sehat-sehatkan mereka ya Tuhan, seluruh keluarga. Dan pagi ini juga kami berdoa buat mereka yang berulang tahun, Bapak Waluyo, Ibu Ami, kami taruh kedua saudara ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Amin. Pakai mereka dasar untuk rencana-Mu yang besar Tuhan. Amin. Engkau bimbing dan tuntun mereka dalam kemuliaan-Mu. Tetapkan mereka menjadi berkat dalam keluarga, menjadi berkat Tuhan di tengah-tengah jemaat. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Saudara-saudara sekalian, terimalah berkat dan kemurahan dari Allah Bapa, kasih sayang dan kecintaan dari Yesus Kristus Tuhan kita, dalam penghiburan dan kekuatan kuasa Roh Kudus sampai hari Maranatha Yesus Kristus datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Silakan duduk dulu.